Oke, kembali lagi di Hip Me Mampir Bos episode selanjutnya. Hey, hari ini kita sama siapa, Kum? Kita sama Miss Celia. Dari Bumbi. Bumbi. Apa kabar Miss Celia? Baik. Aku ini kenal Miss Celia sebenarnya sudah lama, sebelum di Hip Me, sebelum beliau berhip me. Oh iya. Jadi sebelum beliau berhip me, beliau berkadin dulu. Nah, Terus kita hipmikan. kita hip me-kan supaya awet muda. Supaya awet muda, Miss. Jadi ya gimana ya? Biar kayak aku awet muda. Iya. Biar kayak aku juga dong, makin awet muda lagi dong, Kum. Iya, kalau Biar aku kayak Gen Z gitu loh, Kum. kamu gen itulah. Jasmine kan memang Gen Z ya? Gen Gen Z memang. Iya. Sama lah kayak aku kan. Gen Z. Gimana kabarnya Miss Celia? Baik. Thank you ya udah datang. Terima kasih, kita juga sudah disambut di kesempatan. kantornya Bumbi yang luar biasa, dan aku baru pertama kali ini, Min. Aku juga baru pertama kali sih, Kum. Jadi beliau sudah woro-woro sejak lama, kantorku sudah kasih tahu alamatnya, tapi celakanya aku baru sekarang Baru kesini. sekarang, Dan iya. luar biasa Luar biasa. dari bawah ngelihat produk-produknya Bumbi. Iya, mungkin Kum masih ada teman-teman yang belum tahu nih siapa Miss Celia sebenarnya dan apa itu Bumbi. Mungkin Siapa Miss Celia Miss Celia bisa dan kenalan. apa itu Bumbi? Iya. Nah, Silakan silakan Miss Miss Celia. Siapa itu Miss Celia? Biasa aja sih. Celia ya Celia gitu ya. Gak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh-aneh. Ya, saya manusia biasa aja. Nah, Bumbi itu sebenarnya awalnya kita juga nggak kepikiran bikin Bumbi. Jadi memang Bumbi itu lahir karena isu sampah popok di Surabaya. Like 50% dari sampah di Surabaya, sungai di Surabaya itu adalah popok sekali pakai. Nah, dari situ kita started to think gimana ya caranya supaya sampah itu sudah nggak ada lagi. Jadi kalau bersih-bersih tetap aja itu selalu ada ya, hari berikutnya, minggu depan gitu ya, pasti ada. Nah, kita carilah solusi yang memang masyarakat itu nggak perlu nyampah gitu ya. Nah, karena itu Bumbi lahir karena isu sampah popok, tapi kita juga ingin memberdayakan perempuan Indonesia dan kaum disabilitas. Jadi produknya Bumbi ini 100% buatan perempuan Indonesia dan kaum disabilitas. Karena kita mau adding value ya, jadi nggak cuma masalah lingkungan yang kita solve, tapi juga masalah sosialnya kita solve. Dan ya bisa dilihat lah sekarang produk-produk Bumbi banyak ya, ada popok, ada pembalut juga. Iya, aku udah sempat coba pakai pembalutnya karena aku ada sempat ikut acara yang waktu itu sama Pemkot. Oh Pemkot iya. Surabaya, Kum, kita ada di CFD waktu itu hari Minggu. Terus kita dapet Mbak Tamara juga, timnya Miss Celia juga sempat Oke. nanyain aku gimana sih Mbak pakai pembalutnya gitu. Kalau dari aku sih Kum mungkin ngerasanya nyaman tapi tetap masih perlu dibiasakan karena kan nggak biasa pakai nih Kum sebagai perempuan nih kita agak belum biasa kan pakainya gitu. Iya, iya. Cuman kalau emang lebih dibiasain lagi dan yang pakai bukan cuma satu orang, lebih banyak lagi, I think itu possible supaya bisa berkurang nih sampah-sampah, terutama sampah pembalut. Karena kan kita tahu sampah pembalut itu biasanya juga dibuangnya tuh kurang pas gitu ya. Mungkin memang buangnya pada tempat sampah Kum, tapi cara membuangnya kan juga harus diperhatikan lagi karena kan ya kita tahu lah sebagai perempuan gitu. Dan aku rasa memang produknya Bumbi salah satunya yang pembalut ini bisa jadi opsi nih Kum gitu. Berarti ini membiasakan masyarakat cara baru menggunakan Popok popok dan dan pembalut. pembalut. Ya, Betul. sebenarnya bukan cara baru, justru cara lama. cara lama. Nah, ini Cara gimana lama ceritain? kan pakai kain Miss. tuh. Heeh. Nah, tapi kalau kita nggak bikin bentuknya lucu atau cute, ibu-ibu tuh belum tentu mau pakai. Oh iya, dulu pakai kain ya, Dulu, zamannya Zaman nenek Zaman nenek Kalau moyang aku ya. bukan nenek moyang, nenek aja. mbah. Aku mungkin Iya. Mbah itu nenek nih. Bahkan Oh iya, mbah. mamaku, aku sendiri pun masih pakai popok kain waktu Pakai masih popok baby kain. gitu ya. Oke. Jadi memang kita bikin lucu, akhirnya itu bikin orang tuh menormalisasikan lah apa ya, jadi new normal gitu ya. Contohnya tumbler ya, kita mau beli tumbler mahal-mahal Stanley itu ya, satu orang bisa punya warna merah, kuning, hijau gitu ya. They want to spend di situ gitu loh. Nah, kita pengen Bumbi itu juga seperti itu. Jadi orang bangga ketika pakai Bumbi gitu. Dulu tuh orang kalau
bahwa air mineral tuh bangga ketika botol air mineralnya Aqua, Iya. Club, dia bawa kemana-mana Aqua, Club gitu kan. Tapi plastik. Sekarang tumbler menggeser kebiasaan itu. Jadi orang sudah nggak bangga menggunakan botol air plastik itu, tapi menggunakan tumbler. Bener. Yang mungkin berbagai macam merek ya. betul. Jadi kayak style gitu. Kayak style. Nah, apakah Bumbi juga akan mengikuti jejak itu atau ada cara lain atau apa strateginya Bumbi memasyarakatkan penggunaan popok? Iya. Nah, yang paling penting kita tuh tahu ya bahwa masyarakat itu akan berubah jika kualitasnya memang bagus gitu ya. Kalau tumbler Stanley kualitasnya kurang bagus, nggak mungkin juga orang mau pakai, bener nggak? Nah, itu juga yang kami yakinkan, makanya produknya kita ini the only one di dunia yang pakai katun. Bahkan market leader kita yang lain yang di Inggris itu masih polyester. Nah, kita pakai katun. Dan yang paling membedakan kita dalamnya. Jadi dalamnya ini memang special made ya. Jadi bahkan darah pun ya, kalau disiram air pun itu langsung hilang. Langsung ya. Nggak seperti produk-produk lainnya. Karena kita memang tahu kualitas itu yang paling penting. Ketika kualitasnya sudah oke, masyarakat akan dengan sendirinya merasakan manfaatnya. Ruang bayi berkurang, ruang perempuan berkurang. Akhirnya mereka beralih, tapi nggak cukup sampai di situ aja ya, makanya kita kerjasama juga dengan pemerintah gitu. Oh ini ya, yang ininya. Benar, itu untuk nahan pipisnya, Mas Adam. Ini nyaman sih Kum, ini. Ininya enak banget, ininya breathable. Mas Adam sudah punya baby belum? Belum. Oh. Berarti aku menyiapkan inilah ya. Iya, ini untuk your future perempuan boleh. Oh gitu ya. Future baby. Iya. Berarti memang Bumbi ini terinspirasi dari budaya perpopokan zaman dulu ya, zaman mbah-mbah, zaman nenek-nenek yang dulu menggunakan kain dicuci bisa berkali-kali pakai. Terus kan digeser dengan popok sekali pakai. Tantangannya apa, Miss? Tantangannya ya ketika menghadirkan ini tentu banyak tantangan, termasuk mungkin secara hidup berhadapan dengan perusahaan-perusahaan benar besar. sekali. Nah, bisa nggak ceritakan ke kita menghadapi rintangan apa aja ini, Bumbi dan Miselia dan tim ini? Ya, sebenarnya paling susah itu menghadapi tantangan masyarakatnya. Masyarakatnya malah ya? Mereka tuh belum coba, mereka sudah menolak awalnya ya. Nah, tapi strategi kita membagikan tester dulu nih ke mereka. Ketika bagiin tester, mereka pakai enak, akhirnya mereka repeat order gitu ya. Itu yang kita lakukan. Sama lah kayak Gojek sama Grab. Dulu awalnya mereka tuh nggak mungkin kalau mereka nggak bakar uang, nggak kasih promo, orang belum tentu mau pakai apps itu kan. Nah, itu juga strategi yang kita lakukan, kita kasih tester, orang coba gitu ya. Setelah coba, mereka akan purchase gitu ya. Nah, siapa yang kita gandeng untuk memberikan tester ini? Kita nggak bisa sendiri karena kita perusahaan kecil ya. Saya orang biasa yang tadi saya bilang, bukan orang kaya gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita menggandeng pemerintah, perusahaan-perusahaan yang punya CSR, daripada CSR-nya mungkin tidak bisa diukur dampaknya, kita bantu untuk yuk ber-CSR sama kita. Dengan ber-CSR dengan kita, mereka bisa membagikan tester, lebih bermanfaat buat masyarakat, buat lingkungan, kita bisa hitung berapa sampah yang kita kurangin. Nah, dari situ otomatis juga masyarakat sudah aware dan akhirnya mereka bisa repeat order, benar. Dan gitu. HIPMI juga udah pernah kerja sama Bumbi. Kita pernah menyalurkan bantuan popok dan juga keluarga ya. Betul, di Kecamatan Wonorejo. Kecamatan Wonorejo ya. Iya, itu beberapa salah satu langkah nyata juga untuk kita dukung program Pemkot dan juga mengurangi dampak sampah dari penggunaan pembalut dan juga popok sekali pakai. Memang kalau kita lihat itu kan masalah popok sekali pakai itu sampah ya, bisa. Jadi mungkin di sungai, terus kita lihat sampah itu nggak hanya didominasi sampah plastik, tapi paling banyak mungkin di pemukiman tuh sampah-sampah popok sekali pakai itu ya. Apa Bumbi atau Miselia sudah pernah ini belum, misalnya untuk menekan ini strategi atau langkah yang dilakukan bersama Pemkot secara ini ada program prioritas nih sama Dinas Lingkungan Hidup, atau pernah nggak bareng-bareng pemerintah menjalankan suatu
project yang lumayan masif, lumayan besar untuk menekan Benar. tumbinya. Jadi pertama kali saya bertemu Pak Eri Cahyadi itu 2024. Wali kota ya. Iya, Pak Wali Kota. Nah, waktu itu saya sampaikan tentang mimpi saya untuk kota Surabaya. Jadi kita angkat soal Bumbi ini, dan Pak Wali kebetulan mengangkat mengambil interest juga, langsung yuk Mbak Celia kita kerjakan sesuatu buat kota Surabaya gitu ya. Nah, setelah itu akhirnya kita mulai dengan masuk ke yang namanya Bloomberg Philanthropist Mayor's Challenge ya. Jadi itu kompetisi wali kota di seluruh dunia tuh. Nah, waktu itu ada 630 wali kota dari 33 negara. Nah, yang dari Indonesia itu sebenarnya banyak. Tapi yang terpilih dan menjadi pemenangnya sekarang itu kota Surabaya. Dengan Bumbi. Dengan keren banget. bersama Bumbi bersama pemerintah kota. Keren. Kita menjadi pemenang dari kompetisi ini. Jadi ada 24 kota terakhir dan masing-masing kota mendapatkan 1 juta USD untuk kota Surabaya bebas sampah popok dan pembalut gitu. Oke. Nah, dari situ akhirnya keangkat nih solusi ini, dan kita sudah ketemu Bapak Menteri Lingkungan Hidup, dan ini ingin direplikasikan di seluruh kota. Oh, nasional ya. Keren banget, banget. Kumpul. Ya, dari gerakan Betul. maksud saya pemimpinnya juga oke ya, yang Surabaya ya. Jadi diambil juga momentum ini Untuk untuk kotanya. Untuk kotanya. Nah, Surabaya. ini Pak Wali kalau melihat video ini barusan dipromosikan oleh Miselia, Luar biasa. luar biasa. Ini adalah Mohon didukung lagi Pak, ini anggota HIPMI. ini the real agent of change Real loh, agent of ini. change. Cool. Dan kayaknya penghargaannya banyak. Min, ini Penghargaan ada juara kategori fashion dan wastra pengusaha muda. Ini boleh diceritain Ini sedikit diberi nggak ya. ya, Miss? Ini Gimana 2024 mendapatkan? ini gimana nih supaya bisa dapat Oke. Keren banget. Itu ada lagi itu sebenarnya banyak kayaknya. sih. Tiap tahun Iya. kita dapat penghargaan sih. tiap tahun. innovative Oke. winner common fees? Oh, keren Iya. banget. Berarti di perjalanannya ini selain membersamai pemerintah kota, Min, Bumbi ini Mm-mm. juga ternyata panen penghargaan. Benar. Ceritakan. dong. Misalnya penghargaan yang sudah pernah diraih sama Iya. Bumbi ini kebanggaan ini, kader Banget. HIPMI ini, anggota HIPMI Surabaya yang mendunia ini. Betul. 2021 kita pemenang ESG Startup Champion dari Korean Embassy. Pada masa Covid itu berarti ya? Iya, bener Wah. juga saya bawa. Covid tapi bisa berprestasi, Betul. Wah, Keren, terbaik, keren. terbaik. Pokoknya waktu itu juga masih kurang ya. Ini Ya. baru aja sih. Oke. Terus yang 2022 kita pemenang juga yang itu di Jerman ya, waktu kita Yang terima Common penghargaan Seas. dari Jerman, benar. ya. Oke. Jadi waktu itu kompetisi seluruh organisasi internasional untuk behavior change solution. Jadi bagaimana Yeah. mengubah masyarakat perilaku yang Yeah, dari yeah, plastik menjadi reusable. Nah, itu kita pemenangnya juga tuh, mengangkat popok. 2023 kita dipilih sama Kementerian Australia untuk dibuatkan film dari ABC untuk menjadi contoh Southeast Asia. 2024 itu pengusaha muda brilian. Nah, ini kompetisi nasional dari BRI. Nah, waktu itu kompetisinya saya juga lupa apa ya. Saking banyaknya loh, Saking Kum, banyaknya. sampai lupa. Pokoknya per kategori gitu ya. Kita dari Fashion and Wastra. Fashion and Wastra. Pokoknya dari berapa 200 orang kalau nggak salah, terus terpilih 20, dari 20 ini menjadi 5. Nah, kita salah satunya. Oke. Terus 2025 kita juga menjadi Zero Plastic Hero Award dari UNDP Jepang. Terus terakhir kita bawa kota Surabaya menjadi pemenang Bloomberg Philanthropist Mayor's Challenge. Wih, Semoga masih ada ya. tahun 2025 ya, Bloomberg tuh ya. Nanti continue ada lagi tahun ini. Tahun ini barusan kita kepilih lagi menjadi 30 women entrepreneur dari Chester Collection. Jadi kalau menang, kita dibawa ke Shanghai, 15 pemenang, terus 5 pemenangnya nanti dapat lagi award. Oke, Keren. luar Doain biasa. ya, Bismillah. kalau itu dari 1.200. Amin. Oh iya. Amin. Doa Amin. terbaik. Doa terbaik Doa terbaik untuk kader HIPMI. untuk kader HIPMI. Teman-teman jangan lupa didoakan Miselia. Aduh, Selain makasih. mewakili HIPMI Surabaya, ini mewakili kota Kota tercinta. Surabaya. Jadi apa yang dilakukan ini impact-nya juga nggak hanya secara prestatif ya, penghargaan, tapi ternyata mengurangi sampah plastik, Min. Iya. Jadi kalau di Surabaya itu permasalahan utamanya sejak zaman dulu itu memang sampah. Wah, Jadi apalagi di sungai. betul. Seperti sampaikan tadi, nggak cuma plastik, sampah
popok sekali pakai itu juga mendominasi, dan ternyata berangkat dari situ ya Miss ya, menciptakan produk Bumbi ini. Aku penasaran juga nih misalnya, aku sering banget ngelihat boneka yang selalu ada di mana-mana. Ini sebenarnya bonekanya ini ikon Bumbi atau apa nih misalnya? Karena boneka ini boneka selalu dibawa kemana-mana. Oh kan? iya. Ya, ini sebenarnya boneka ini maskotnya kita aja sih. Jadi Ikon memang representatif. ya, karena memang dari awal dia itu mengikuti perjalanan kita dari 2021, dia udah jalan-jalan kemana-mana tuh. Dia yang udah jalan-jalan ke luar negeri tuh si boneka ini. Si boneka ya. Ya, jadi kita nggak melupakan dia lah. Oke. Tapi kita punya satu lagi boneka yang Cumi itu. Ya aku juga dapat kok. Oh, oke. Cumi. Cumi itu sebenarnya salah satu ini kita ya, si creators kita ada 5. Jadi ada Cumi, ada coral, terus ada ini apa ya? Starfish ya. Ya, starfish, macam-macam ada 5 ya. Nah, Cumi itu salah satu ikonnya kita. Octopus lah. Karena kenapa kita peduli sama sampah plastik? Karena awalnya saya juga diver, saya juga surfer. Semua sampah yang dari sungai itu akan berakhir di lautan. Oh, berarti ini menarik Min. Jadi basicnya Michelia ini diver. Diving ya. Ya. Terus surfer juga. Banyak beraktivitas di laut. Melihat kondisi laut yang banyak sampah banyak plastik. sampah. Oke, berarti berawal dari situ ya? Benar. Miss, ya? Coba ceritakan sedikit Miss. Waktu itu titik mulanya dari mana? Melihat laut mana ini? Melihat diving kan nggak mungkin diving di mana sih? Di Kenjeran kan nggak sampai kepikiran. Pernah loh. Pernah ya? Waktu dapat sertifikasi. Ini coba ceritakan sedikit. Benar. Ketika melakukan aktivitas di laut, melihat apa dan titik benar-benar mulanya membuat barang ini menjadi sekarang mainstream masif seperti sekarang ini. Gimana Miss Celia? Ya, jadi awalnya juga aku pernah diving di yang Kenjeran itu, dan bener itu kotor banget ya. Jadi memang kita waktu itu ngambil sertifikat harus ke laut kan ya. Jadi terpaksa di situ yang paling dekat. Nah terus akhirnya kita ke Bali dan saya tinggal di Rote ya 2 tahun. Nah selama di Rote itu juga itu island benar-benar remote tapi bisa penuh sampah plastik. Jadi itu cukup aneh juga ya. Jadi waktu saya surfing kok tiba-tiba kayak sampah popok melewat juga gitu ya. Nah disitulah kayak geli gitu ya waktu kita lagi beraktivitas terus sampah-sampahnya ini, terus kita melakukan research kira-kira kenapa ya sampah popok, keluarlah tuh berita-berita tentang Surabaya. Popok ini gitu. Dari Kenjeran ke Rote sampai bisa punya Kenjeran, Rote. Kenjeran, Rote. Iya. Data Bank Dunia kan bilang 50% dari sampah plastik itu sampah popok di sungai Indonesia itu Surabaya. 50%. 50%? Dari Surabaya memang paling banyak. Ya? Bukan Jakarta, bukan Denpasar. Karena ada kepercayaan masyarakat tentang sulutan itu. Oh iya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih Miss, tentang sulutan itu. Karena kalau dibakar anaknya sakit ya, atau gatal-gatal gitu ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan juga. Aku juga malah belum tahu malah. Karena aku tinggalnya di desa itu desa mana kamu Min? Desa Jember. Jember. Oh dari Jember, kita ada 1000 orang loh di Jember yang pakai bumbi. 1000 orang? 1001 tambah Jasmine. Sama aku jadi 1001. Aku nggak ditanyain Meduro gitu. Hah? Meduro gitu harusnya. Enggak, aku nggak yakin kamu bisa bahasa Madura. Selangkung. Loh, itu darah kuku. Tapi bisa bahasa Madura? Bisa. Oh, bagus tak dong. tahu dong. Sekedik-sekedik. Iya, sedikit-sedikit. Nah, coba ceritakan, mungkin tadi Jasmine udah menyampaikan apa tadi namanya? Sulutan. Nah, itu supaya untuk nulis buat kita sama teman-teman yang nonton. Iya, itu juga bikin kita menang sih sebenarnya yang Bloomberg itu, karena kita angkat tentang masalah di Surabaya itu soal sulutan, terus kita menawarkan ini. Sulutan itu sampah popok nggak boleh dibakar. Nah, jadi kita kepikiran juga gimana ya supaya sampah popok ini nggak perlu dibakar sama masyarakat. Ya udah kita kita ciptain ini. Nah, sulutan itu kepercayaan yang memang dari zaman dulu bahwa
kalau misalnya sampah popok itu lebih baik dibuang ke sungai supaya bayinya tuh nggak jadi grumpy, Iya. nggak suka marah, nggak res gitu ya. Itu kepercayaan orang Jawa Timur. Benar. Makanya Kayak gitu banyak ya? tuh sampah popoknya disuruh buang ke sungai tuh. Iya. Nggak boleh dibakar, nggak boleh di ini ya. Iya benar. Kalau nyampe ke TPA kan dibakar. Iya, dihancurkan lah ya, dimusnahkan. Nah itu yang bikin mereka ini. Iya, jadi yang diangkat sehingga bisa jadi highlight juga di Bloomberg adalah nggak cuman isu lingkungannya, tapi di culture-nya Budayanya, juga. ya kita nggak melawan culture-nya. Kita nggak bilang culture itu salah, Iya. tapi kita membuat itu menjadi solusi. Kasih solusi buat culture. Keren. Solusi atas budaya. Iya. Jadi Nah. budayanya tidak dilawan Mm-mm. supaya tidak merusak kepercayaan culture orang Oh. Jawa ya, orang dulu. Tapi dikasih opsi Tapi nih. dikasih opsi, oke nggak dibakar nih, tapi Iya. kamu tetap bisa menjaga lingkungan. Ini Benar. solusinya. Ini solusinya, biar nggak usah Oke. dibakar, cukup pakai dan cuci. Iya. Cukup pakai dan cuci ya. Iya. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung ini tuh jatuhnya untuk satu orang, misalkan aku nih perempuan, butuh berapa menstrual ini sih? Kalau menstrual pad 8, kalau popok 12. Oke, dihitung-hitung juga harganya Bisa kalian pakai sekarang sampai berapa? 3 tahun. Oh, ini iya bisa Oh dihitung. ada masa ininya ya, 3 Iya. tahun ya. Oke. Lumayan hemat loh, Kum. Hemat ya, beli 3 tahun ya. Beli 8 bisa dipakai sampai 3 tahun. 3 tahun. Sedangkan kalau kita beli kan apalagi yang beraktivitas ya pasti atau kayak pasti ini butuh kayak gini sih. Berarti Kita udah hitung sih, hemat 75%. sudah dihitung ya. 75% ketika beralih ke sini. Oke. Dan mohon maaf Miss, perhitungannya teman-teman Bumbi ini pernah dipublikasikan nggak? Selalu. Selalu ya. Mm-mm. Saat mempublikasikan itu pernah nggak ada Respon. respon-respon yang atau reaksi-reaksi yang dalam tanda kutip ini kan kalau popok sekali pakai itu kan ya kita ngerti kan perusahaan-perusahaan besar yang bahkan banyak PMI yang dinamai asing dan sebagainya. Pernah nggak ketika Michelia ini menghitung terus memberikan pemahaman ke masyarakat, nah ini respon malah ada reaksi negatif atau respon atau bahkan diteror mungkin. Nah ini kan kayak kontra. Nah belum sih. menghambat bisnis saya kan. jangan bukan jangan sampai. Jangan dong, Miss. Tapi bisa diceritakan nggak pernah berhadapan dengan industri besar ketika memperjuangkan ini atau apa yang pernah di ini? Mungkin meeting beberapa kali pernah ya. Hmm. Mungkin saya nggak perlu sebut Mereknya. Oke. tapi meeting bersama malah. iya. Oke, Karena keren. malah kita ajak kerjasama sih. Kolaborasi. Jadi ya daripada mending saya edukasi masyarakat supaya sampahmu tuh nggak dibuang sembarangan gitu ya, intinya gitu. Jadi ya dibandingkan lah gitu. Nah itu juga meetingnya, tapi ya pasti responnya kurang Ya, baik kurang baik. karena memang kita kan jadi kompetitornya ya. Iya. Tapi sebenarnya Bumbi itu bukan jauh lah kalau dibilang kompetitor ya. Kita itu beda. Marketnya juga beda, niche market ya. Tapi kemarin waktu saya bertemu dengan teman-teman KLH di Jakarta, siap-siap nih, ini akan menjadi nasional model gitu. Keren banget. Percontohan loh. Percontohan Ya, jadi nasional. siapa yang mau invest, Surabaya. silakan. Nah, teman-teman yang punya banyak duit, yang sini. mau invest silakan, Bisa hubungi kan tadi. sudah di-invite sama Michelia. Ya. Jadi invite-nya nggak perlu lewat BPC dulu, langsung ke Michelia. Langsung, nggak perlu kontak Mbak Jasmine, langsung Nggak, saya kasih langsung. Mungkin ketum mau. Nah, mungkin kalau ketum nonton silakan di-invite langsung dong. Gitu, minta Oke. bantuannya tuh. Jadi memang apa tuh namanya pernah berinteraksi berarti sama industri-industri Benar. besar, terus juga pernah meeting bareng, walaupun responnya flat, tapi sampai saat ini nggak ada masalah lah. Ya, Belum. ya jangan sampai lah ya, Mm-mm. sampai. Oke, Michelia ini memang sebelum di Bumbi ini aku penasaran nih, sebelum beliau merintis Bumbi ini, apakah memang bergerak di bidang kelestarian lingkungan atau apa? Michelia ini apa memang fokus di apa namanya lingkungan sebelumnya atau memang mungkin malah pengusaha sebelumnya menjalankan aktivitas apa Michelia sebelum memutuskan untuk 100% mendedikasikan hidup untuk Bumbi? Hidup untuk Bumbi. Hidup untuk Bumbi. Harus dong ya kan?
Ya, oke. founder, CEO, Membumikan diri. membumikan diri. Iya, Oke. iya. Sebelumnya aku memang aktivis lingkungan lah ya, bisa Oke. bilang gitu. Tapi saya sudah bikin bank sampah yang sekarang lagi booming itu Bank tahun sampah tahun 2009. 2009. Aku baru inget. Jadi- Michelia dulu pernah memprakarsai bank sampah tahun 2009. 2009 orang-orang sekarang baru bikin ya. Baru bikin. Jadi saya sudah tahu nih kerugiannya bank sampah, kekurangannya bank sampah, kelebihannya bank Iya, sampah iya, apa iya. saya udah tahu. Iya, iya. Nah, itu 2009 di Pontianak ya. Nah, terus kita lanjut juga selain masalah lingkungan, saya juga kerja dengan Badan PBB, UNDP, terus UNDP. Australian Embassy, Inggris Embassy NGO ya, UK Embassy gitu ya, NGO lah ya. Nah, itu untuk local economic development. Jadi memang untuk bagaimana masyarakat yang nggak punya uang bisa punya uang, masyarakat yang menengah ke bawah bisa punya pendapatan. Nah, itu kita pegang pertanian tuh, dari kakao, sayur, kopi, semuanya itu saya kerjain, sampai kelapa ya, kelapa jadi minyak kelapa, itu semua pekerjaan saya dulu. Oke, oke. Nah, dari situ saya pindah lagi ke sebuah perusahaan Inggris, itu tentang aquaculture, jadi lebih ke tripang kayak gitu. Jadi memang dulu aku mainnya aquaculture, agriculture, environment gitu ya. Tapi ujung-ujungnya semua untuk masyarakat, Oke. keuntungannya itu. Nah, dari situ saya pikir daripada kita bikin sendiri ya, kita juga dibantu sama Commonsys. Jadi Commonsys itu dari Inggris, untuk bagaimana kita bisa mengimplementasikan ide ini. Akhirnya sekarang kita sampai punya sendiri. Keren banget. Keren Dari banget. 2009 udah Iya. menginisiasi Bang. Ibaratnya buat yang sekarang kamu baru Nah, baru nyebur, aku udah kering gitu ya. Udah kering, wis Ya, mentas. wis mentas. Bahasa Jawa ini wis mentas. Keren banget. Udah kering. Ya. Menginisiasi bank sampah di Kalimantan. Kalimantan. Ya. Dan sampai sekarang bank sampah itu digunakan hampir kalau di Surabaya, Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Kalau di Surabaya itu seluruh kampung, seluruh RW hampir digerakkan, Inisiasi. diinisiasi bank sampah oleh ibu-ibu PKK mungkin ya, oleh Kaisar. Iya. Ternyata Miss Celia dengan Bumbi ini dulu yang menginisiasi bank sampah. Benar. Berarti tahu banget ruginya, Tentunya. Tantangannya. tantangannya, dan memilih Bumbi Bumbi. untuk dibesarkan. Iya, dan ini dikerjakannya oleh perempuan dan juga teman-teman disabilitas. Ini yang menarik, ini Min. yang menarik ini, Kum. Karena kalau kita hitung-hitungan secara ekonomi ya, kalau namanya pengusaha mungkin kita mencari gimana kita membuat produk ini yang seminimal mungkin Yes. secara cost-nya, sumber dayanya juga nggak terlalu membebani operasional, ya kan? Tapi secara kuantiti dan kualitinya jadi. Iya. Tapi Miss Celia ini memilih jalan terjal, teman-teman. Memilih jalan terjal, memilih jalan meliu-liu untuk melibatkan perempuan Dan juga teman-teman dan teman-teman disabilitas yang kalau dihitungan pengusaha secara mainstream mungkin nggak masuk, Betul. nggak masuk secara hitung-hitungan, dan lebih ke mungkin Miss Celia ini ibadah mungkin ya, Iya. amal mungkin. Nah, ini ceritakan Miss Celia, kenapa sih? Tadi udah diceritakan mengawali Bumbi, sekarang ceritakan sih kenapa kok harus perempuan dan Iya. teman-teman Kenapa disabilitas? kok? Kenapa kok? mau memberanikan diri gitu. Karena kan masih Terjal ya, Om, ya? terjal, betul. Bener. Jadi kalau misalnya saya mau kaya, ya gampang sebenarnya, tinggal ekspor aja barang ini. Karena barang ini memang diperlukan di luar. Iya. Sedangkan di Indonesia kita tuh masih harus menghabiskan uang untuk edukasi, Iya. kampanye, ya. Ubah Nah, behaviornya. Itu dari market aja itu bisa dilihat. Jadi kalau untuk yang perempuan Indonesia dan kaum disabilitas harusnya kita bikin pabrik aja, benar nggak? Ya. Tapi Cari kita lahan, bikin pabrik, jual serap. keluar selesai, Jadi, ya kan? Tapi bukan itu yang kita misinya kita. Misinya kita memang dari awal kita tahu sadar kita tuh lahir dari Surabaya, kita tuh harus untuk Indonesia, kita itu lahir karena masalah sampah. Value itu yang tetap kita pegang dan kita lahir untuk memberikan manfaat buat orang-orang lain. Itu juga yang kita pegang. Jadi bahkan promotorsnya kita itu kayak KSH, teman-teman
apa namanya, posyandu gitu ya, guru gitu. Karang Taruna. Ya, karena mereka yang paling dekat sama masyarakat gitu. Nah, kalau tanpa mereka ini susah untuk orang tuh mau berubah gitu ya. Iya. Jadi ekosistemnya yang kita bangun, dari penjahitnya harus masyarakat, dari yang mempromosikan harus masyarakat, Sehingga kembali ujungnya ke masyarakat lagi, dari roots-nya udah dibangun. mm, Ini berarti udah direncanakan sedemikian rupa. Sedemikian ya? rupa. Jadi memang kalau untuk lingkungan, Min, value-nya udah dapat mengurangi sampah ya. Terus ini bisa berkali-kali pakai. Ya. Yang kedua nilai kesejahteraan ya. Jadi turut nah, ikut menyejahterakan perempuan dan ya. disabilitas. Benar. Jadi Karena nggak memang cuma gini aja. ini Min, teman-teman disabilitas itu kita nggak tutup mata lah ya, mereka itu sangat sulit mendapatkan akses pekerjaan. Betul. Dan yang kedua, teman-teman perempuan juga mendapatkan akses pekerjaan tidak semudah kaum laki-laki mungkin ya, apalagi di daerah. Iya, ya kan? betul. Jadi Miselia ini menabrak semua aturan, bukan aturan ya, menggebrak ya, ya. dan akhirnya Gebrakan. mendaya memproduktivitaskan bumi melalui mereka. Didaya gunakan. Iya. Daya gunakan. Ada berapa perempuan dan berapa disabilitas? Ratusan sih. Ratusan, Jadi kalau ya? yang perempuan itu kebanyakan apa ya? Kalau kita bilang ibu yang tanpa suami itu kata Dan- halusnya. Anu. Itu Tidak halus ya? Perempuan yang berdikari. Ya. Bukan. Ada. Ada. Single parent. Aku Single tahu. parent, single parent. Single parent enggak ada. Apa ya? Orang tua tunggal. Ibu Bukan, tunggal, ibu ibu tunggal. tunggal. Enggak sih? Ya itulah. Iya itu. Jadi kebanyakan mereka. kasar Tuh. teman-teman, sorry. Tolong Mas Errol di. Saya harus dikat ya. Enggak. Jadi memang apa ya? Mereka juga yang menjadi kepala keluarga. Single fighters ya. Iya, Ya, itu itulah ya. kata-kata yang bagus. Nah, itu juga rata-rata mereka. Oke. Oke. Iya. Berarti Karena emang susah susah. menjadi Kasihan. seorang single fighter, apalagi keterbatasan kan usia. Usia. Udah jadi ibu. Sudah jadi ibu. Wah, itu pasti Kepala Yang kuat. Ya kan gitu. Kita membicarakan lingkungan dan sosial. Iya. Tapi memang sulit. Ibu terus mungkin usia ya. Terus habis Keluarga itu juga kepala keluarga usianya. misalnya punya anak yang sudah punya anak kecil-kecil misalnya atau remaja harus menghidupi. Iya. Nah, misalnya memberikan kesempatan itu. Terus yang kedua teman-teman difabel itu juga kalau kita lihat mereka punya keinginan untuk bekerja, membutuhkan pendapatan, tapi nggak mau menerima. Iya. Misalnya menerima teman-teman. Nah, ini kesempatan juga buat teman-teman mungkin yang ada di luaran sana yang mau mendukung langkah Bumbi. Nah, ini orangnya dari sini. Langsung nanti disertakan IG-nya, langsung DM, ya kan? Langsung DM di bawah atau di mana nanti? Oh, di bawah ya. sini Oke. ada. Ada di bawah sini ya. Jadi memang hidupnya didedikasikan untuk Bumbi. Yang pertama, yang kedua untuk sosial, untuk kehidupan sosial, Min. Ya. Miss Celia ini. Keren banget sih, Kum. Mungkin aku juga mau tanya, Kum, pesan-pesannya Miss Celia sebagai perempuan Pesan-pesan. nih buat sesama perempuan. Sesama Terutama, perempuan. yang seumur aku nih, Kum, Gen Z. Gen Z ya. Aku juga Gen Z tapi laki-laki. Gen Z tapi. Ya, silakan menggenzikan diri. Iya. Gen Z perempuan yang pengen juga nih jadi agent of change, pengen of juga bisa jadi perempuan yang aktif, tidak hanya untuk diri sendiri, Kum, tapi juga Orang memberdayakan banyak. orang lain. Gimana nih misalnya? Hmm. Dan terakhir, menjadi perempuan yang punya keberanian untuk merintis usaha. Yes. Pesan-pesan Itu- untuk teman-teman. Itu harus sih. Karena nggak semua bisa Nggak semua punya bisa. mentalitas itu. Rangkum Oke. pesan itu menjadi 1000 kata. Nggak. Untuk apa ya? Istilahnya untuk your little sister atau kayak untuk adik-adik lah yang mau Iya. mengikuti jejak. Mengikuti jejak Miselia. Yang pertama, yang paling penting harus melakukan apa yang kamu suka. Catet. Ya, kalau nggak suka, susah sih. Do Passion what- ya. Ya, Do what you passion. love, ya. Ya. Nah, ketika kamu sudah menyukainya itu, tentunya waktu bikin usaha ya harus tahu misimu apa gitu.
yang kayak tadi kan banyak sekali memang kita sudah ditawarin nih bikin pabrik aja atau ekspor aja, tapi kita masih ingat bahwa misi kita tuh apa awalnya gitu ya. Jadi dari passion, taruh misi, kemudian yang paling penting itu adalah waktu memulai jangan takut gitu. Mulai dulu aja. Embrace ya. Ya. Berani. Percayalah apapun yang kamu lakukan untuk kebaikan itu pasti diberkati. Tuh. Yang penting mulai dulu, Mulai aja. gas dulu ya. Ya. Misalnya juga dulu mulai dari ini ya, mulai dari tanpa ada dukungan siapapun ya, Bener. tanpa ada. Sekarang menjadi contoh untuk global kan. Sekarang contoh, berangkatnya sendiri ya. Ya. Dari hal kecil aja. Dengan hal tim-tim Gensiku. Gen Z Jadi ternyata Gensi oke. Oke. Tapi kan tetap harus ngelit sendirian di depan. Tapi kan Iya. kalau nggak ada pasukan Gen Z, Masih sih sekarang ngelit sendiri. Sendiri. Lagi cari CEO mau. Ah, ini ada lowongan kerja teman-teman. Loker dulu untuk COO. Iya. COO Bumbi, silahkan langsung menghubungi. Jadi lengkap, jadi ada promosi, invite untuk investing, ada loker. Jadi kayaknya episode ini lengkap banget ya. Paket lengkap teman-teman sekalian. Paket Bumbi ini paket lengkap. Tapi mohon maaf teman-teman yang punya lahan buat pabrik, misalnya kayaknya nggak tertarik. Ya. Nggak tertarik Tertarik kayaknya. juga sih. Tertarik juga. Boleh lah. Tapi jangan Bumbi namanya. Teman-teman Gen Z, infoloker Infoloker. ada di sini. Misalnya ini mungkin terakhir tapi aku penasaran, sebenarnya aku pengen tanya. Ya. Kalau suatu ketika nanti ada investor datang ke Miselia, tertarik dengan pabrik Bumbi, ingin memperbanyak dan mau menginvest, tapi pilihannya satu, Min. Bikin industri besar sudah nggak usah ngelibatin yang disabilitas, perempuan sudah pokoknya bikin pabrik, ya inilah apa tuh namanya, benar-benar bisnis yang ada di kepala, profitable. Apakah misalnya tetap dengan pendirian atau boleh juga nih? Atau gimana? Atau Masuk akal sih. masuk akal sih ini biar Indis bisa ekonomi. pindah kantor nih. Enggak, sebenarnya kan ujung-ujungnya kan yang penting masyarakat tetap dapat manfaat dan pendapatan ya. Nah, jadi memang dari awal ini disetting tetap masyarakatnya tetap kerja, tetap ada, harus tetap ada itu. Nah, investasi yang besar itu bisa bawa kita untuk ekspor. Ketika kita ekspor, uang masuk ke kita, ke Indonesia, kita bisa memperbanyak teman-teman yang lain, bahkan Indonesia ya. Tapi mereka tetap kerja nggak apa-apa. Ada pabrik pun itu untuk mendukung Secara global. penjualannya keluar, untuk brandingnya dan lain-lain gitu ya. Jadi pakai logika aja. Jadi masyarakat tetap, untuk masyarakat penuhin demand Indonesia aja itu nggak cukup. Karyawan-karyawan kita itu nggak cukup untuk pasar Indonesia. Kita memang harus punya itu yang namanya kapasitas besar. Memang butuh ya. Ya, tapi tetap ada, harus tetap ada. Harus tetap ada ya. Karena demand itu besar. Indonesia aja 14 juta bayi 14 juta bayi, Min, yang butuh. yang butuh ya. Jadi tidak menghilangkan value-nya, tetap melibatkan perempuan dan kaum Tidak menutup disabilitas, kemungkinan apapun. dan tidak menutup kemungkinan karena semangatnya supaya produk ini bisa diakses banyak orang. Bener. Supaya orang dari Sabang sampai Merauke bisa mengakses ini, maka harus ada sarana dan infrastruktur yang kuat ya. Saya doakan semoga investornya cepat datang Amin. setelah publish ini. Jangan lupa nanti kalau sudah kalau sudah berdiri pabriknya, nah teman-teman nanti bisa langsung DM Infoloker, Miss. Dan di Infoloker. Surabaya juga bisa company visit untuk langsung meninjau gimana sih pembuatan menstrual pads dan juga popok dari Bumbi. Popok dari Bumbi, Oke, Miss Celia, jadi luar biasa banget, Min. Tadi pesan-pesan terakhir itu pamungkas untuk teman-teman. Terakhir ini dari Miss Celia, boleh dong sedikit gimana sih nih Miss Celia ini mempromoin Bumbi ini sebagai penutup akhir? Monggo dipromosikan produknya. Silakan. Time is
is yours. Time is yours. Oh, boleh ya. Iya, Boleh, Oke. boleh. Kalau yang mau Ini check nanti bisa out, di highlight langsung ini nanti Highlight, supaya highlight ini. kalau mau check out, mau coba bisa ke Shopee, bumbi_id atau TikTok bumbi.id. TikTok Tokopedia juga ada ya, bisa online, akses online. Terus yang pemerintah ASN bisa ke iPeken, ada di iPeken, iPeken juga. Yang mau beli dalam jumlah besar ada di elektronik apa tuh yang pemerintah itu? katalog. E-katalog ada Bisa juga masuk ya. katalog ternyata teman-teman. Terbaik. Terbaik. Bisa ikut pengadaan ini. Bentar lagi kita kena masuk retail juga. Kita Masuk lagi retail. proses nih sekarang. Oke, Ya. udah mau masuk retail ya? Mau masuk Ayon Surabaya juga. Oh, Udah. Wih. keren banget. Bentar lagi ya, 1 bulan lagi. Satu lagi. bulan. Ditunggu teman-teman. Di Ayon Surabaya bisa. Yeay, Ditunggu lagi oke. teman-teman. Terima kasih Miselia. Thank you. Waktunya berkenan menerima kita dan sudah disambut dengan baik. Ini kita pagi-pagi ngerusui kantornya Miselia. Ngeribui. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Demikian tadi podcast bersama Miselia. Kita ketemu lagi di HIPMI Mampir Bos selanjutnya. Terima kasih. Thank you.